Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Jadi di video kali ini saya akan membuatkan video tutorial menggunakan boiler full otomatis yang kapasitas 6 kepala setrika ya teman-teman. Di samping saya ini sudah ada boilernya. Nah, ini boiler full otomatis kapasitas 6 kepala setrika lengkap dengan instalasi pipanya juga. Ini instalasinya sudah kita buatkan juga untuk cara pemasangannya ya, cara penginstalannya. Nah, tinggal sekarang di video kali ini kita buatkan untuk cara menggunakannya teman-teman ya. Boiler full otomatis, cara menggunakannya sangat mudah. Pertama-tama teman-teman bisa colokan ini ada colokan teman-teman, colokan ke listrik ya, rek udah. Lalu ini di sini ada filter namanya, ini buat nyedot airnya ya, nanti airnya dia sedot dari sini, tapi itu harus teman-teman kasih pemberat. Kenapa? Nanti saya kasih alasannya ya. Ini selang ini kita masukkan ke sumber air ya, sumber air. Lalu selanjutnya teman-teman di sini ada corong. Ini namanya corong ya. Kalau kita boiler manual kan kita isi air dari sini. Kalau full otomatis tidak. Tapi corong ini tetap harus dibuka ya. Kita buka corongnya, kita tarik ke atas ya. Kalau manual kita isi dari sini. Kalau full otomatis tinggal kita putar saja powernya. Dia langsung otomatis mengisi air sendiri teman-teman. Dan nanti ketika air itu sudah penuh, dia otomatis akan berhenti sendiri mengisinya. Nanti airnya bisa teman-teman lihat dari kaca indikator. Ini sudah tidak ada batas-batasannya lagi karena yang mengatur ketinggian air, yang mengatur air itu adalah otomatis gitu. Jadi sekarang kita tinggal tunggu saja ini otomatisnya berhenti menyedot, artinya kita menunggu air itu penuh. Lampu putih tandanya air sedang menyedot. Nanti ketika penuh, lampu putih ini akan mati dan lampu yang bawah ini akan menyala hijau. Nah teman-teman, ini harus diperhatikan ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ke sini. Ini ada ember penampungan, jadi ember ini dia tidak boleh sampai kehabisan air, dan selang ini dia jangan sampai keangkat. Artinya jangan sampai ada udara yang tersedot ke dalam tabung boilernya. Nah ini kan airnya sudah sedikit begini. Ini jangan kita ambil embernya lalu kita bawa ke kamar mandi untuk mengisinya. Jangan begitu teman-teman. Cara mengisinya teman-teman harus menggunakan ember lagi yang dituangkan langsung ke embernya sini, ke ember pusatnya sini. Jadi jangan embernya kita bawa ke kamar mandi. Jadi jika dia sampai menyedot udara teman-teman, nanti udara itu akan terjebak di dalam pompa dan udara tersebut akan menahan air yang akan masuk ke dalam tabung gitu. Atau namanya istilah kita itu masuk angin teman-teman ya. Jadi saya sarankan ke teman-teman ya, untuk ember penampungan ini diusahakan menggunakan ember yang rada besar aja. Jadi biar teman-teman itu nggak bolak-balik ngisi air terus gitu. Nah ini saja sudah mau habis lagi airnya. Nah ini caranya kita menambah, kita ambil air dari ember satunya lalu dituang ke sini. Atau teman-teman bisa langsung menggunakan selang yang dikucurkan ke embernya. Kita tambah lagi airnya guys. Jangan sampai dia kosong, jangan sampai ada udara yang tersedot. Karena ini boiler kapasitas 6 setrika, jadi airnya agak sedikit lebih banyak dibandingkan kapasitas di bawahnya. Airnya terus naik. Nanti kalau udah penuh dia akan berhenti sendiri mengisi airnya. Nah ini teman-teman bisa dilihat ya, ini otomatisnya sudah berhenti mengisi, sudah tidak ada suara lagi, dan lampunya juga yang hijau sudah menyala ya. Langkah selanjutnya teman-teman tinggal ini teman-teman, keran corong ini yang tadi kita buka, ini kita tutup lagi. Nah ini tadi kita buka fungsinya agar sirkulasi udaranya lancar, tidak ada hambatan begitu. Terus langkah selanjutnya teman-teman bisa langsung menyalakan apinya teman-teman. Ini kita menggunakan regulator high pressure ya, untuk kapasitas 4 kepala setrika dan 6 kepala setrika itu diwajibkan menggunakan regulator high pressure ya, agar apinya lebih besar nyalanya, karena kan ini uapnya nanti akan terbagi di 6 cabang. Jadi kalau pengapiannya dia kurang, otomatis uapnya juga kurang begitu teman-teman. Nah, cara menyalakannya teman-teman, ini banyak yang belum mengerti cara menyalakan api yang menggunakan regulator high pressure. Teman-teman bisa lihat di sini, ini pressure itu yang ininya bisa diputar-putar teman-teman. Settingannya apinya ada di putaran ini. Nah, ketika kita nyalakan itu biasanya dia nggak nyala ya. Yang harus dilakukan teman-teman buka ininya dulu. Biasanya dia regulatornya masih tertutup, makanya apinya nggak mau menyala. Ini kita buka ya, ini kita putar pelan-pelan sambil knopnya ini kita putar pelan-pelan regulatornya, sambil knopnya ini kita dorong ya, kita tahan dorong begini ya. Nah kita putar pelan-pelan sambil kita mendengarkan desisan dari gasnya sudah keluar atau belum gitu. Oh teman-teman begitu ya. Jadi ini kita putar, settingannya ini kita putar perlahan-perlahan, putar terbuka ya, sambil ininya kita dorong dan kita dengarkan suara desisan gasnya sudah keluar atau belum. Kalau gasnya sudah keluar, tapi jangan terlalu kenceng muter ininya ya, muter settingan regulatornya. Jadi
udah pelan-pelan. Gasnya sudah keluar, dia nyalanya enak teman-teman gitu. Nah ini kita setting apinya yang rada besar ya, apinya agak besar, patokannya pokoknya apinya jangan sampai kekecilan dan jangan sampai terlalu besar. Kita bikin sedang-sedang saja, yang penting api itu tidak bleber-bleber keluar tabung gitu teman-teman ya. Dan nanti juga teman-teman ketika uapnya itu sudah ada ya, uapnya sudah ada, teman-teman bisa merasakan apakah ini apinya cukup atau tidak. Nanti kalau biasanya kalau apinya kurang, dia uapnya kurang kencang begitu teman-teman. Dan kalau apinya terlalu besar, uapnya terlalu kencang juga gitu. Nanti teman-teman bisa merasakan di situ. Ini api sudah menyala ya, api sudah menyala. Terus langkah selanjutnya teman-teman, ini ada keran ya, keran buat jalur uapnya yang ke arah pipa. Ini kita terus standby buka setengah seperti ini. Nah ini standby buka setengah terus. Tapi teman-teman pastiin dulu, ini keran-keran yang ada di pipa ini ya, keran-keran setrika yang ada di pipa ini itu tertutup semua, tutup semua. Nah sudah tertutup, ini sudah terbuka. Sekarang kita tinggal menunggu jarum ini naik di angka 50 PSI ya. Tinggal kita tunggu saja sekarang jarumnya naik ke angka 50 PSI. Oke teman-teman, ini bisa dilihat teman-teman ya, jarum posisi sudah di angka 50. Ini bisa kita fungsikan setrikanya ya. Langkah selanjutnya teman-teman sudah bisa membuka keran ini ya. Cuman kita harus buka yang ujung terlebih dahulu. Bebas, sono ujung. Kita harus buka yang ujung terlebih dahulu. Keran kita buka. Oh iya teman-teman, saya juga akan beritahu teman-teman ya. Jadi untuk boiler kapasitas 4 kepala setrika dan 6 kepala setrika itu wajib menggunakan yang namanya steam trap. Nah ini namanya steam trap teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini ada tambahan alat ya. Nah ini namanya steam trap. Fungsinya agar ketika kita buka keran pembuangan, dia yang keluar di pembuangan itu tidak ada lagi uap yang ikut terbuang. Jadi murni air teman-teman yang terbuang. Jadi bisa menghemat uap yang ada di dalam tabung boiler. Begitu teman-teman ya. Setelah kita buka, bisa kita coba semprot-semprotkan begini teman-teman sampai dia kering. Ini teman-teman bisa dilihat, jika menggunakan steam trap teman-teman, uap yang dihasilkan juga dia akan lebih kering. Tuh, lebih kering dan lebih jos tentunya. Wajib pakai steam trap teman-teman. Jarumnya dia stabil teman-teman, tidak ada yang namanya turun-turun. Jika penggunaannya benar, boiler tekanannya akan stabil. Kita buka satunya lagi, kita bukanya harus satu-satu ya teman-teman, berurutan, tidak boleh langsung kita buka tidak bisa, terus berurutan. Nah ini teman-teman lihat, ini saya tidak menggunakan steam trap, yang ini tidak menggunakan steam trap. Kita buka, ini begitu kita buka teman-teman nih, kita lihat bedanya di sini ya. Ini tidak menggunakan steam trap, keran pembuangan kita buka, maka yang keluar dari sini tuh ada uap yang ikut terbuang teman-teman. Jadi mubajir namanya ya, ada uap yang ikut terbuang. Padahal tujuan kita membuka keran setrika ini hanya untuk membuang air yang bercampur dengan uap. Tapi jika kita menggunakan steam trap teman-teman, kita lihat yang keluar hanya air. Steam trap juga ini bisa disebut sebagai otomatis teman-teman ya. Jadi dia akan membuang air ketika air bercampur dengan uap. Dia akan otomatis langsung menyingkirkan airnya seperti ini. Jadi kita tidak perlu buka tutup yang namanya keran setrika lagi teman-teman, karena sudah ada steam trapnya, sudah ada otomatisnya gitu. Uap yang dihasilkan pun berbeda. Tidak menggunakan steam trap dan menggunakan steam trap, uap yang dihasilkan akan berbeda. Jika menggunakan steam trap, uapnya akan lebih kering. Uapnya akan lebih kering, lebih gurih begitu teman-teman ya. Nah, terus kita selanjutnya buka yang sebelah sini. Berurutan, bukanya setengah saja ya. Bukanya kerannya setengah saja sudah cukup ya. Kita buka setengah, uapnya sudah sangat kencang sekali teman-teman. Jadi tidak perlu dibuka full. Ini pakai steam trap, otomatis airnya langsung terbuang, kita tidak perlu mengotak-atik. Yang namanya keran setrika standby terbuka terus, gitu. Udah, kita lanjut yang sebelah sini. Ini tidak menggunakan steam trap. Tidak menggunakan steam trap. Sebelum kita buka ininya, kita harus tutup ininya dulu ya, karena ini tidak pakai steam trap. Ini kita buka.
Nah, lalu kita buang manual air yang bercampur dengan uap nih. Tuh teman-teman bisa lihat banyak airnya, ya kan? Nah, kita harus buang manual di sini. Kalau kita pakai steam trap, dia otomatis terbuang sendiri airnya. Sudah tidak ada air, kita tutup, lalu kita buka sedikit. Tidak menggunakan steam trap, begitu kekurangannya. Ini tidak menggunakan steam trap juga. Sebelum kita buka keran, kita tutup dulu pembuangannya. Lalu sudah tertutup, kita buka keran dan kita hilangkan air-airnya. Buka setengah putaran. Jika sudah tidak ada air, tutup, buka sedikit. Setrika kelima sudah, lanjut setrika keenam. Setrika keenam ini kita pakaikan steam trap. Ini tinggal kita buka. Kita sudah tidak perlu lagi membuka tutup yang namanya keran setrika. Ya, otomatis terbuang sendiri. Kita hanya menyemprot-semprotkan gini aja. Sudah. Nah, ini sudah uapnya lebih kering ya, gitu ya. Jadi kita membukanya harus berurutan ya teman-teman. Dari ujung dulu kita buka satu-satu. Dari ujung kita buka satu-satu, tidak bisa kita bukanya bareng-barengan. Nah, ini sudah bisa teman-teman pakai berbarengan sekaligus 6-6-nya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat uapnya dia sangat stabil, bahkan naik terus begitu. Jika penggunaan pipanya sesuai standar ya teman-teman ya, bisa dilihat tadi kan uapnya dia naik terus, sangat stabil. Pokoknya jika teman-teman menggunakan pipanya sesuai standar Mr. Muto, menggunakan setrikanya sesuai standar, membukanya sesuai standar, pokoknya cara menggunakannya sesuai SOP, uap ini akan stabil teman-teman. Tidak ada yang namanya uap drop atau uap turun begitu ya. Steam trap, yang penting wajib menggunakan steam trap. Kita bisa, teman-teman bisa memilih ya, menggunakan steam trap semua atau sebagian ya. Cuman minimal sebagian harus menggunakan steam trap gitu. Kalau saya menggunakan steam trap sebanyak 3 biji ya. Jadi 3 menggunakan steam trap, 3 tidak, begitu teman-teman. Teman-teman bisa memilih, mau pakaiin steam trap semua boleh, lebih bagus. Mau dipakein sebagian juga boleh. Yang penting jangan tidak menggunakan steam trap sama sekali gitu. Karena kan steam trap ini dia selain daripada membuat kita lebih efisien, juga bisa mengurangi yang namanya resiko uap terbuang sia-sia teman-teman ya. Uap terbuang-buang tidak berguna begitu. Karena dia yang keluar dari pembuangan ini murni hanya air saja, tidak bercampur dengan uap. Beda dengan yang tidak menggunakan steam trap. Kalau tidak menggunakan steam trap, yang keluar dari pembuangan tuh teman-teman bisa lihat itu uapnya ikut terbuang jika kita buka kerannya gitu. Jadi boros lah intinya teman-teman ya, lihat. Jadi nanti ketika dipakai sensor itu akan berkedip-kedip ya. Nah itu seperti itu teman-teman bisa lihat. Jika dioperasikan sensor akan berkedip-kedip seperti itu tandanya air sedang mengisi. Karena kan boiler full otomatis ini dia akan otomatis menyedot air kembali ketika air berkurang beberapa mili saja. Air berkurang beberapa mili saja akan otomatis tersedot lagi. Jadi dipakai 24 jam pun air akan standby segitu-segitu terus teman-teman.
Yang penting di dalam ember ini dia jangan sampai yang namanya kehabisan air gitu. Jangan sampai kehabisan air dan jangan sampai selangnya itu ya, selangnya keangkat. Makanya tadi kan saya kasih pemberat begitu kan, biar selangnya itu tidak terangkat-angkat. Begitu teman-teman ya. Hal yang harus diperhatikan selanjutnya teman-teman ya. Teman-teman harus menggunakan air yang kualitasnya baik, minim kadar kapur, garam, korosi, tanah begitu ya. Pokoknya harus menggunakan air murni yang sangat bagus, yang kualitasnya baik ya. Karena biasanya di setiap tempat kualitas air berbeda-beda. Namun jika kualitas air di tempat kalian kurang baik, kami sarankan teman-teman menggantinya dengan air isi ulang, air galon begitu ya, atau air tetesan AC begitu. Nanti kalau air yang kurang baik tadi teman-teman gunakan untuk mengisi boiler ini, yang ada boilernya akan cepat rusak teman-teman ya. Boiler akan cepat rusak, dalamnya akan berkarat, dalamnya akan berkerak begitu. Jadi gunakanlah air yang berkualitas baik begitu. Oh ya teman-teman, info juga untuk cara pemasangan steam trap ini videonya sudah ada ya. Bisa teman-teman scroll aja di YouTube Mr. Moto. Cara pemasangan steam trap videonya sudah kita buatkan begitu. Karena ini steam trap ini dia bukan bawaan dari setrika. Dia adalah tambahan spare part, bukan bawaan dari setrikanya. Ini kalau sudah tidak dipakai teman-teman, cara mematikannya teman-teman. Teman-teman lihat di sini. Cara mematikannya pertama teman-teman tinggal matikan kompornya. Matikan kompor, lalu matikan otomatisnya. Matikan kompor, matikan otomatisnya. Dan ketika lebih dari 30 menit tidak dipakai, teman-teman wajib mengangkat ini. Filter ini wajib diangkat begitu. Jadi jika dioperasikan ini tidak boleh terangkat, dan ketika tidak dioperasikan lebih dari 30 menit ini wajib diangkat. Seperti teman-teman mau closing, mau tutup laundrynya itu kan lebih dari 30 menit ya, ini diangkat. Nah, lalu kita tunggu jarum ini sampai turun ke 0 ya. Tunggu jarumnya sampai turun ke 0. Setelah itu air yang ada di dalam tabung ini wajib teman-teman kuras. Wajib teman-teman kuras. Setelah air dikuras, lalu teman-teman isi lagi menggunakan air baru begitu. Jadi jangan sampai air lama itu terendap di dalam tabung. Jadi dia bisa berkerak tabung dalam. Cara mengurasnya teman-teman bisa lihat di situ ada namanya keran pembuangan, keran pengurasan. Itu fungsinya untuk menguras air. Ketika menguras air, wajib jarum di posisi 0 atau wajib di dalam boiler ini tidak ada uapnya. Artinya kita boleh menguras air ketika boiler dalam kondisi netral gitu. Yang dibuka ketika menguras air adalah keran pembuangan dan keran corong teman-teman. Jadi tadi kita mengisi air, kita buka keran corong, kita menguras air pun kita buka keran corong untuk sirkulasi agar air lebih lancar. Oke teman-teman, tadi itu tutorial menggunakan boiler 6 setrika yang sesuai standar ya, sesuai standar. Jadi untuk pemasangannya juga videonya kemarin sudah ada, pemasangan instalasi pipa sesuai standar ya. Semoga videonya bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.